Masyarakat itu tidak bodoh. Ulama-ulama kami itu tidak ada kesalahan, cuma dicari-cari kesalahan. Loh, maksudmu gimana kok dicari-cari kesalahan? Ketika ada seorang oknum ustadz di panggung, caci maki, memprovokasi, akhirnya ada yang lapor, diproses. Kamu pikir? Kamu itu pahami, mereka itu sedang berceramah, menyampaikan kebenaran yang memang harus dengan keras. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, kenapa kamu jadi bawa-bawa rezim? Apa masalahnya rezim dengan penangkapan oknum-oknum ustadz? Sebelum rezimnya Jokowi, itu tenang-tenang saja kok, tidak ada ulama yang ditangkap. Astagfirullahaladzim. Zamannya SBY, Habib Rizik juga di penjara, Bapak. Nah itu kan untuk Habib Rizik, tidak ada Yahya Waloni, tidak ada Gus Nur. Karena Yahya Waloni menghinanya di tahun-tahun sekarang, di tahun-tahun kemarin, di pemerintahan rezim sekarang. Itu hanya omong kosong. Omong kosong. Kalian itu bisanya omong kosong. Kalian mengaku Islam, tetapi ketika ada ulama-ulama kami membela dan menegakkan Islam, kalian itu malah dimusuh. Omong kosong kalian. Makanya lihat dulu, sampai itu asal ngebom sana sini ngawur. Tadi mempersalahkan masalah picis, sekarang mempermasalahkan masalah alamat. Adun lagi. Memang apa yang ada di kamu itu saya lihat memang semua bermasalah, gak ada yang sedikit pun mengarah ke Islam sebetulnya kalau saya boleh. Bahkan kalau andai kata menggunakan nama Gus itu bisa dituntut, saya akan tuntut kamu. Sudah dari 2014 orang datang ke tempat saya siapapun. Kalau kamu jantan ketemu saya, ajak gurumu sekalian. Kamu itu sudah dilaporkan kok. Saya dilaporkan. Kalau ulama kami Gus Nur itu jahat seperti kamu, sudah habis kamu. Loh, Gus Nur memang sudah melaporkan saya, tetapi terbukti saya tidak punya delik hukum karena apa? Saya menanggapi isu SARA. Fitnah. Masa iya semuanya dibilang PKI? PKI. Ya memang ada kok fitnah kamu itu. Loh, presiden dibilang PKI, dibilang komunis. Ya kalau memang tidak, buktikan saja. Kenapa mesti penjarakan orang? Yang harusnya membuktikan Gus Nur. Kalau memang presiden komunis itu harus ditangkap. Kalau memang saya kasih tahu kamu ya. Kalau saya itu menuduh kamu perempuan, otomatis kamu harus membuktikan bahwa kamu bukan perempuan. Mengerti? Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Aku kok malah nggak paham sampai itu ngomong sampai mana ini. Saya bilang mengkonfirmasi bahwa presiden itu bukan komunis, bukan PKI. Gini. Apa menurut kamu apa? Gini. Ustaz saya yang awal ini apa? Coba kamu jelaskan di sini. Gini, kamu gantian lah saya ngomong sekarang. Coba. Ya, coba saya mau dengar coba. Gantian. Itu salahnya di mana? Kamu jelaskan dulu. Iya, saya tak ngomong, dengerin dulu, gantian ngomong, jangan protes terus, Mas. Gini loh maksud saya. Ustadz Yahya Waloni itu sepakat kalau kita berbicara seiman, tetapi kalau kita berbicara orang yang beragama, berbangsa, bernegara, itu namanya membuat keruh kerukunan antar umat beragama. Memang kebenaran yang saya sampaikan itu tidak bisa kamu bendung, makanya kamu bingung. Ulama-ulama kami itu sudah benar. Angel, saya sampaikan sampai tutupi menyalah-nyalahkan agar terlihat ulama-ulama kami itu jelek. Maka ketika saya sampaikan kebenaran, kamu bingung. Kebenaran yang mana? Apa kamu benarkan ketika ada diam dulu. Ketika ada caci maki di tempat dakwah, di majelis atau di masjid atau di panggung kepada umat memprovok, diam dulu. Kamu diam dulu sebentar. Kamu sengaja menyerang saya ya? Kamu nggak ngasih saya dakwah ustaz kami itu bersumber dari Al-Qur'an. Mencaci maki sumbernya dari Al-Qur'an. Itu hanya cara untuk membuat orang-orang dapat mengerti. Dengan caci maki, dengan menghina agama lain. Loh, dengan cara apapun untuk menyampaikan kebenaran itu sah. Astagfirullahaladzim, trun. Surga itu. Astagfirullahaladzim, termasuk membunuh. Sodik. Halo, dari Sodik dari mana ini? Sodik Palangkaraya. Ya, dari Palangkaraya. Gimana? Ada yang bisa saya konfirmasi atau klarifikasi? Saya dari tadi menyimak itu kok makin muak saja ya. Muak dengan siapa ya? Ini apa sih maksudnya untuk bahas-bahas seperti ini, maksudnya apa ini? Ya nggak apa-apa. Ya saya hanya mengkonfirmasi kepada publik saja karena ada yang minta menanggapi untuk masalah kenapa Ustadz Yahya Waloni ini ditangkap. Tolong itu volume Anda agak dipelanin ya, supaya nggak mental di sini. Mau pansos atau gimana ini ceritanya? Pansos? Kamu belum kenal saya ya? Saya itu artis loh, mau pansos. Nggak ada artis kayak model begini.
artis ada yang selalu saja cower-cower seperti ini. Coba dibaca itu. Komentar-komentar itu dibaca. Banyak yang negatif itu. Banyak yang negatif biasa. Untuk meluruskan sesuatu ini kan harus banyak yang kontra. Itu udah umum, itu udah dari dulu. Sampai masalahnya apa? Sampai itu ngapain bahas-bahas Ustadz Yahya Waloni? Ya, emang kenapa? Saya itu hanya mengkonfirmasi kenapa sih Ustadz Yahya Waloni ini ditangkap. Saya jelaskan kepada publik. Menurut informasinya karena ada ujaran kebencian, ada suara. Kamu ini Gus bener apa Gus-Gusan kok nggak ngerti? Ya, anggap saja saya Gus-Gusan juga boleh, enggak apa-apa. Yahya Waloni itu seorang mu'alaf yang luar biasa. Ya, terus? Beliau itu menjelaskan tentang keagamaan Islam. Lantas apa yang menjadi keberatan? Yang keberatan adalah ujaran kebencian dan mengajak orang untuk membenci agama lain. Beliau itu nggak pernah ngajak orang, cuma memberitahukan bahwasanya agama yang dianut sekarang itu lebih baik. Apakah ketika dia memahami agama yang sekarang lebih baik, apakah pantas untuk mencaci maki agama lain? Caci maki apa? Beliau itu tidak ada mencaci maki, hanya menjelaskan hal-hal kebenaran memang terasa pedas di telinga. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Ya, untuk menunjukkan kebenaran sangat diperbolehkan dong. Kebenarannya seperti apakah? Apakah Anda bisa membuktikan kebenaran tersebut? Sampean orang Islam bukan? Yo, saya Islam walaupun saya sering dikafir-kafirkan, tinggal bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam, gitu aja kok repot. Ini orang-orang kayak gini nih yang merusak Islam ini. Terlalu mudah bersahadat untuk Islam tetapi tidak mendalami ilmu Al-Qur'an. Ini nih orang-orang kayak sampean. Anda pengen ngaji agama tentang apa? Sekarang saya tanya. Anda kok bisa mengkritik saya? Anda mau hafalan Al-Qur'an di sini sama saya? Mau menjelaskan tentang Yahya Waloni. Enggak ada kok seolah-olah meremehkan saya ini sebagai orang muslim. Anda mau ngaji di sini mumpung saya streaming? Anda mau kitab apa? Pakai kitab apa? Sampean itu memang nggak ada apa-apanya kalau mau bahas kitab sama saya. Cuma saya nggak mau. Kamu ngeles aja kalau mau baca kitab, ayo mau hafalan Al-Quran ayo di sini. Ini mumpung streaming. Saya itu dari tadi mantau itu. Yang komen itu. Kamu ngeles aja, kamu seolah-olah menghina orang ini. Kayak kamu Islam sendiri. Saya ini tujuannya. Lihat kamu, muka kamu itu selalu menyerang Gus Nur juga dulu. Ya, padahal kamu itu apa? Kamu nggak pernah berceramah seperti Gus Nur. Kamu nggak punya pengajian. Apa kamu punya pesantren kayak Gus Nur? Ya kalau kamu pengen melihat pengajian saya, lihat saja di panggung itu, ada di channel-channel YouTube itu. Anda bisa lihat pengajian saya. Pengajian setting. Tapi saya tidak pernah settingan dengkulmu. Tapi saya tidak pernah dalam pengajian di situ mengubar ujaran kebencian, fitnah, membuat isu sara. Ini saya tujuannya adalah untuk menjaga marwah agama Islam yang diserang dari dalam, dari oknum-oknum seperti ya orang-orang itu. Oknumnya itu ya kamu. Kamu tidak bisa menegakkan Islam secara baik. Itu oknumnya kamu. Misalnya koar-koar. Sekarang saya tanya sama kamu, menurut Anda menegakkan Islam secara baik itu seperti apa? Seperti Gus Nur? Ya, seperti Yahya Waloni? Jelas, beliau berani mubahala. Apa kamu berani mubahala? Hanya gara-gara mubahala? Kamu ini peci aja, apa itu ada gambar apa peci kayak gitu? Nggak ada di Islam diajarkan peci kayak gitu, gambar-gambar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hanya gara-gara mubahala sampai maki-maki saya. Peci saya salahnya apa? Yang dimasukin ke ini juga das-das saya sendiri. Salahnya peci ini apa? Kamu itu mestinya mengerti simbol dari peci itu harusnya putih, melambangkan kesucian, nggak ada oret-oretan gambar-gambar nggak jelas kayak gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti Anda maksud kalau peci warnanya nggak putih itu nggak suci? Ya itu kan perlambang, mestinya kan kamu mengerti. Makanya dalami dulu Islam, baru berbicara, baru kamu nggak ada ilmunya, tetapi kamu menyalahkan dan menyerang orang-orang yang berilmu. Kok aku udah stres dewe tuh ngurusi kue? Ket mau kok kamu ngomong kok malah saya enaknya sendiri ya? Sampai peci harus warna putih. Karena saya melihat nggak ada ilmunya, jadi saya sebetulnya malas. Tetapi karena iya sekarang kamu mau menggunakan ilmu apa? Kamu mau ngaji di sini boleh, mau hafalan saya tantang boleh. Saya memang nggak pernah bawa-bawa agama dalam edukasi saya, tapi sekali-kali boleh kalau kamu mau nantang ngaji saya di sini. Bagaimana kamu mau bawa-bawa agama, wong sedangkan kamu belum mengerti ilmu agama, kamu bisanya hanya menyerang ulama-ulama kami kok. Gini mas, itu ulama oknum yang ada delik hukum karena ini negara-negara hukum. Jadi nggak peduli siapapun. Apa? Nggak ada delik hukum dicari. Aduh, siapa lagi nih? Ini belum nih. Nanti dulu, jangan telepon dulu. Saya belum beres ini. Aduh, banyak telepon masuk. Bodoh. Gimana? Masyarakat itu nggak bodoh. Ulama-ulama kami itu tidak ada kesalahan, cuma dicari-cari kesalahan.
Loh, maksudmu gimana kok dicari-cari kesalahan? Ketika ada seorang oknum ustadz di panggung, caci maki, memprovokasi, akhirnya ada yang lapor, diproses. Kamu pikir? Kamu itu pahami, mereka itu sedang berceramah, menyampaikan kebenaran yang memang harus dengan keras. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku lama-lama kok gendeng. Kalau bahasa harus lembut untuk memerangi, untuk menegakkan Islam sulit. Memang seperti itu kebenaran itu. Jadi menurut kamu caci maki waktu di masjid memprovokasi orang, mengajarkan orang untuk demo itu betul? Caci maki itu giringan opini kamu saja yang mengatakan caci maki. Itu tidak ada caci maki kok. Beliau menyampaikan kebenaran kok. Kalau memang salah ya salah. Mau dengan bahasa apapun salah. Nah, itu sudah salah, makanya dipenjara, sudah diputuskan, sudah ada kepastian hukum. Itu tidak salah. Orang menyampaikan kebenaran, tetapi dipermasalahkan dan didebat dengan delik-delik hukum. Itulah Astagfirullahaladzim. mereka, pemerintahan sekarang, rezim sekarang memang seperti itu. Allahu Akbar, kenapa kamu jadi bawa-bawa rezim? Apa masalahnya rezim dengan penangkapan oknum-oknum ustadz? Sebelum rezimnya Jokowi, itu tenang-tenang saja kok, tidak ada ulama yang ditangkap. Astagfirullahaladzim. Zamannya SBY, Habib Rizik juga di penjara, Bapak. Nah itu kan untuk Habib Rizik, tidak ada Yahya Waloni, tidak ada Gus Nur. Karena Yahya Waloni menghinanya di tahun-tahun sekarang, di tahun-tahun kemarin, di pemerintahan rezim sekarang. Itu hanya omong kosong. Kalian itu bisanya omong kosong. Kalian mengaku Islam, tetapi ketika ada ulama-ulama kami membela dan menegakkan Islam, kalian itu malah dimusuh. Omong kosong kalian itu. Orang-orang model begini, pemirsa, ini orang-orang radikal nih, model kayak begini nih. Neraka kamu itu. Ini orang model begini radikal ini. Kamu itu radikal. Gimana? Terus apalagi ya? Apalagi? Silakan ngomong. Dan saya berharap Gus Nur setelah bebasnya Gus Nur tetap lebih kuat dan lebih berani dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran. Amin. Kalau itu saya setuju. Terus dukung, tetap berjuang demi Islam. Itu saya setuju. Cuman saya tidak setuju ketika masjid mimbar itu dijadikan tempat provokasi. Loh, siapa provokasi? Beliau berdakwah. Astagfirullahaladzim. Kowe krungu apa ora, Bian? Gini loh. Provokasi itu menurut kamu, karena kamu itu tidak memiliki ilmu agama, makanya ketika ada orang dakwah kamu bilang Allahu Akbar. Makanya saya itu pernah belajar agama, kata guru saya kalau mau dakwah itu jangan caci maki. Kamu itu pernah mondok seperti Gus Nur enggak yang memiliki ilmu agama yang... Astagfirullahaladzim. Jangan dibandingkan, Gus Nur itu enggak pernah mondok dulu. Dia kan yang terus terang sendiri. Gus Nur itu masa kecilnya sempat mondok, beliau di NU oke. Kemudian setelah beliau lebih mendalami ilmu agama, membuka banyak pesantren, memberi makan banyak santri-santri dan masyarakat. Dia nggak pernah mondok, Mas. Dia nggak pernah mondok, Mas. Astagfirullahaladzim. Jengkel aku dah. Kamu dijelasin susah banget sih. Bilang seperti itu bisa dituntut, kamu bisa dituntut kamu. Saya menyampaikan apa adanya, memang Gus Nur itu dulu nggak mondok. Jengkel aku kok berkali-kali dijelasin susah. Kamu ini malah fitnah. Kamu ini Gus apa kamu ini? Gus fitnah kamu itu. Loh, kok nyampe Gus fitnah? Kamu boleh panggil saya wedus, tapi saya nggak pernah fitnah. Ini fakta yang harus saya sampaikan kepada publik. Bahwa jangan ya itu dicontoh. Kamu tahu nggak? Gus Nur, ulama kami itu punya pesantren banyak. Kamu tahu itu nggak? Satu dia punya pesantren, satu di Palu. Saya tahu itu. Beliau memberi makan, memberi kehidupan, memberi ilmu. Nah, kamu memberi apa? Saya juga memberi makan. Saya semua yang biayain. Makan perutmu. Keluargaku. Sendiri. Yo, keluargaku. Pesantrenmu ada? Oh ya ada. Ada dong. Kamu nggak ada ilmu agama, tetapi menggiring ulama-ulama kami itu seolah-olah susah. Tidak berilmu dan jelek. Kalau bicara sama kadrun itu susah. Sudah dijelasin berkali-kali. Susah, orang yang susah itu kamu. Itu lebih baik dicomot kopinya, kamu cari peci yang bagus, jangan yang coret-coret seperti itu. Islam nggak ada itu. Malu kamu harusnya jadi orang Islam, jadi orang Muslim. Apa salahnya peci, Mas? Apa salahnya peci? Yang dipakein peci juga das-dasku dewe. Tidak ada itu, tidak ada dalilnya itu. Astagfirullahaladzim, lah peci kok pakai dalil? Peci ini kan untuk, duh, motor aku sesuai. Aku ya stres kok gara-gara kue kelele. Kamu itu lebih baik kerja, nggak usah menjelek-jelekkan ulama kami. Kerja. Kalau nggak ada ilmu agamanya, nggak usah sok-sokan ilmu agama. Karena ulama kami itu sebetulnya juga nggak sabar ngelihatmu itu. Kalau ulama-ulama kami itu perintahkan tangkap kamu saja, tidak dicegah saja.
Sudah saya samperin kamu, saya kepruk kamu. Gini, sampaikan sama ulama kamu, oknum bagi saya, suruh samperin saya. Alamatnya mana ditulis di sini. Pekalongan nomor 30 Jalan Merdeka. Itu nanti disamperin tempat lapangan kosong, tanah kosong. Kamu boleh tanya di Google, lo kok lapangan kosong? Kan orang Indonesia kan sudah banyak ya, dari Sumatera, yang dari Jawa Barat, dari Jawa Timur kan sudah sampai tempat saya banyak. Bisa saja kamu ngomong Pekalongan nomor 300 disamperin nanti tanah kosong. Sok berani doang kamu di sini. Terus saya harus bagaimana? Saya itu kamu tanya, saya jawab. Kamu kasih fotonya di situ, kasih alamat yang jelas, betul apa enggak kayak gitu. Jadi kalau di YouTube ini dikasih, semua orang itu nanti akan melihat. Makanya Mas, sebelum sampean itu mengkritik, baca ini channel saya sudah ada alamatnya, sudah ada nomor untuk komunikasinya. Makanya lihat dulu, sampean itu asal ngebom sana sini ngawur. Tadi mempersalahkan masalah picis, sekarang mempermasalahkan masalah alamat. Kadrun lagi. Memang apa yang ada di kamu itu saya lihat memang semua bermasalah, nggak ada yang sedikit pun mengarah ke Islam sebetulnya kalau saya boleh. Bahkan kalau andai kata menggunakan nama Gus itu bisa dituntut, saya akan tuntut kamu. Apa masalahnya gelar Gus sama kamu? Kok kamu mau menuntut saya? Ya dipanggil Gus ya saya. Kamu membahas Islam agama kamu nggak ada. Yang kamu bahas hanya menjelek-jelekkan aja bisamu. Saya bukan menjelekkan, saya menjelaskan kepada masyarakat. Ini loh Ustadz Yahya Walon itu kenapa diproses? Itu saja. Seputaran kamu hanya menjelek-jelekkan ulama kami supaya ulama-ulama kami itu terlihat jelek di masyarakat. Hanya itu aja kok sebetulnya. Karena ada delik hukum, ada pelanggaran hukum. Bikinlah channel yang bagus, yang ngaji. Jangan kamu jelek-jelekin orang. Kamu sesama muslim masih jelek-jelekin aja kok. Ilmu agamamu nggak ada itu. Ulama kami itu lebih berilmu, lebih paham. Terus kamu jadi muridnya sudah bisa apa? Loh, saya bisa kalau mau kita ngaji bareng, ayo. Ayo ngaji sekarang. Ayo bacakan soal fikih. Fikih. Ayo. Kesenangan kamu. Ayo. Kamu hanya cari duit di channel ini, kesenangan kamu. Astagfirullah. Mas, channel ini nggak ada iklannya, Mas, tidak dimonet, Mas. Ngomong kosong ini, kamu jelek-jelekin orang doang bisanya. Bukan menjelek, gini Mak, tujuan saya begini. Kalau sampai bisa ketemu sama saya, urusannya beda. Kalau ketemu betul-betul beda. Sudah dari 2014 orang datang ke tempat saya siapapun. Kalau kamu jangan ketemu saya, ajak gurumu sekalian. Kamu itu sudah dilaporkan kok. Saya dilaporkan. Kalau ulama kami Gus Nur itu jahat seperti kamu, sudah habis kamu. Loh, Gus Nur memang sudah melaporkan saya, tetapi terbukti saya tidak punya delik hukum karena apa? Saya menanggapi isu SARA, fitnah. Masa iya semuanya dibilang PKI? PKI. Ya memang ada kok fitnah kamu itu. Loh, presiden dibilang PKI, dibilang komunis. Ya kalau memang tidak, buktikan saja. Kenapa mesti penjarakan orang? Yang harusnya memberikan Gus Nur. Kalau memang presiden komunis itu harus ditangkap. Kalau memang saya kasih tahu kamu ya. Kalau saya itu menuduh kamu perempuan, otomatis kamu harus membuktikan bahwa kamu bukan perempuan. Mengerti? Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Aku kok malah nggak paham sampai itu ngomong sampai mana ini. Saya bilang mengkonfirmasi bahwa presiden itu bukan komunis, bukan PKI. Harus dipenjarakan orang. Memang sukanya kriminalisasi ulama kok rezim. Lah kok kamu itu? Loh, apa-apa kok nyalain Jokowi, kok kriminalisasi ulama bagaimana sampean ini? Itu karena ada ujaran kebencian, maka diproses Mas, diproses karena ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian, orang menyampaikan kebenaran itu pembungkaman itu. Orang menyampaikan kebenaran. Masa kebenaran di setiap tempat pengajian mencaci maki? Karena memang kebenaran itu kadang harus disampaikan secara keras. Kalau tidak mengerti. Itu yang harus kamu pahami. Makanya kamu harus belajar Islam yang lebih dalam lagi. Kamu Al-Fatihah aja nggak hafal kok. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Mas, Bu sampean itu jangan ngawur. Islam itu Islam rahmat, bukan Islam rasis dan keras seperti sampean. Seperti guru-gurumu. Yang rasis itu siapa? Saya cuma bilang kamu nggak bisa hafal Al-Fatihah saja kamu bilang rasis. Padahal di sini konteksnya kamu itu bisa dengan khusyuk membaca, menghafal dengan artinya atau tidak. Harusnya kan seperti itu. Kamu sudah simpulkan rasis. Ini yang orang-orang seperti kamu ini yang sebetulnya harus tidak ada di muka bumi. Jangan dimatiin dulu, pusing saya. Bentar. Kamu kok
Kasih tahu susah banget. Kalau berbicara agama nggak ada ilmunya, makanya kamu hanya bisa menjelek-jelekan ulama saja. Saya sudah takar Gus. Sebetulnya saya males panggil kamu Gus itu karena kalau saja bisa dituntut, saya tuntut kamu itu. Ya kamu tinggal tuntut kalau merasa dirugikan. Kamu nggak panggil saya Gus, kamu panggil wedus pun saya seneng-seneng saja, kok nggak ada masalah. Untuk itu dari tadi kan saya sampaikan, andai saja panggil Gus itu ada bisa dilaporkan. Itu kamu sudah saya laporkan, kamu nggak ngerti deh. Ya laporkan aja, nggak apa-apa kok. Lah kan tidak bisa, memang tidak bisa toh itu, Ya, berarti, tidak ada undang-undangnya toh. Ya berarti kamu goblok. Memang itu. Goblok kamu itu. Aja memang suka memaki itu begitu, suka memaki, suka menjelek-jelekan. Kamu itu nggak ada ilmunya sebetulnya. Ya Allah Gusti. Gini. Apa menurut kamu apa? Gini. Ustaz saya yang awal ini apa? Coba kamu jelaskan di sini. Gini, kamu gantian lah saya ngomong sekarang. Coba. Ya coba saya mau dengar coba. Gantian. Ustaz awal itu salahnya di mana? Kamu jelaskan dulu. Lah iya, saya tak ngomong, dengerin dulu, gantian ngomong, jangan terocos terus, Mas. Gini loh maksud saya. Ustadz Yahya Waloni itu sepakat kalau kita berbicara seiman, tetapi kalau kita berbicara orang yang beragama, berbangsa, bernegara, itu namanya membuat kerukunan antar umat beragama. Karena kerjaannya hanya mencaci, menghina agama lain, mengejek Tuhannya, keyakinannya orang lain. Artinya firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 108 ya, itu mengatakan janganlah kau menghina atau sesembahan orang lain kau hina. Maka ketika kau menghina itu pasti orang yang kau hina Tuhannya atau keyakinannya akan membalas hal yang sama. Kan kasihan gara-gara kamu. Sudah. Boleh saya kasih tahu? Ya. Saya kasih tahu ya. Ketika Ustadz kami Yahya Waloni memberikan informasi yang baik, pembelajaran yang benar bahwa beliau menabrak seekor anjing, padahal anjing itu dalam Islam adalah haram. Sudah benar ulama kami melakukan itu, akan tetapi dari orang-orang yang bodoh mencaci maki di setiap media bahwasanya Ustadz kami itu salah. Itu apa? Lah memang salah, kalau nggak salah nggak mungkin sekarang ditangkap. Sekarang ditangkap itu karena salah. Itu karena dicari-cari kesalahannya. Kalian itu sama aja lah, sudah kebaca rezim sekarang itu. Loh rezim lagi, apa-apa kok rezim, apa-apa kok rezim, drone. Nah, kamu dengerin dulu, karena kepolisian sekarang itu di tangan rezim. Masa saya mau nyalahkan siapa? Mau nyalain Pak SBY? Kamu itu yang benar saja. Gimana sih? Aku jadi bingung jelasinnya. Kamu tuh pokoknya betul-betul ya. Apa-apa kok jadi kaitan sama. Karena memang kebenaran yang saya sampaikan itu tidak bisa kamu bendung, makanya kamu bingung. Ulama-ulama kami itu sudah benar. Angel, saya sampaikan sampai tutupi menyalah-nyalahkan agar terlihat ulama-ulama kami itu jelek. Maka ketika saya sampaikan kebenaran, kamu bingung. Kebenaran yang mana? Apa kamu benarkan ketika ada diam dulu. Ketika ada caci maki di tempat dakwah, di majelis atau di masjid atau di panggung kepada umat, memprovok, diam dulu. Kamu diam dulu sebentar. Kamu sengaja menyerang saya ya? Kamu nggak ngasih saya kamu nggak. Sebentar, diam dulu. Kami tidak memaki, tetapi menyampaikan kebenaran itu yang harus. Apa? Kebenaran yang mana? Ketika orang menghina agama lain itu benar. Tadi Allah yang berfirman itu pada surah An-Na'am itu. Kamu percaya dengan Al-Quran? Lah ya orang Muslim itu kita kembali kepada Quran dan sunnahnya, ke Quran dan hadis. Ketika ulama kami itu menyampaikan kebenaran yang ada. Kebenaran yang mana, Mas? Kebenaran yang mana, Mas? Ya, yang disampaikan dalam dakwah ustadz kami itu bersumber dari Al-Quran. Mencaci maki sumbernya dari Al-Quran. Itu hanya cara untuk membuat orang-orang dapat mengerti. Dengan caci maki, dengan menghina agama lain. Loh, dengan cara apapun untuk menyampaikan kebenaran itu sah. Astagfirullahaladzim, turun. Surga itu. Astagfirullahaladzim, termasuk membunuh. Apakah ulama kami pernah membunuh? Ngebom? Loh, kalau ngebom, apakah ustadz kami ngebom? Ya itu yang mengatasnamakan jihad itu benar menurut sampean, itu jihad. Ya kalau jihad untuk demi kebaikan sahid surga. Astagfirullahaladzim. Ada ilmunya dalam Al-Quran. Emang jihad itu harus ngebom begitu? Jihad yang mana dulu ini? Itu kamu baca itu. Saya sambil pantau itu. Yang komen kamu itu memang ujaran kebencian itu sebetulnya kamu. Kamu lihat itu, kamu baca itu satu-satu. Kamu dicaci maki aja kamu. Ya nggak apa-apa saya dicaci maki. Yang penting saya sampaikan kebenaran. Ya artinya apa yang kamu buat ini tidak baik. Lebih baik jangan kamu teruskan. Ini hanya
tujuannya hanya Mas, menjelek-jelekan gini loh ulama-ulama Mas, kami. Rasulullah dulu itu, dengerin dulu aku ngomong dulu. Rasulullah dulu memang mengajak kita untuk berjihad, sahabat-sahabat diajak jihad, sahabat Rasulullah ketika terusir dari negerinya, agama Allah dihinakan, itu kita berjihad. Loh, sama sekarang pun seperti itu. Justru di zaman sekarang itu lebih banyak orang-orang kafir. Kafir itu kafir yang seperti apa? Menurut kamu? Ya, yang tidak memeluk kebenaran agama yang betul-betul mulia lah. Oh, jadi agama yang menurutmu agama yang bukan Islam termasuk kafir gitu? Loh, yang jelas itu jelas dalam Al-Quran ada kok. Kamu pernah baca Al-Quran nggak sih? Astagfirullahaladzim. Coba bunyinya seperti apa sih? Coba, mana dalilnya? Saya pengen dengar. Kamu tanya dalil di sini. Mana dalilnya coba? Rating kamu aja. Mana dalilnya? Kok mas ini bukan masalah rating. Aku butuh referensi. Tidak bisa. Saya tidak. Kalau kamu mau butuh referensi, kamu save nomor ini. Kamu berdua tidak di sini. Saya jelaskan secara supaya kamu pintar kamu. Astagfirullahaladzim. Ini jadi ngawur begini ya? Kalau kamu mau ilmu dari saya, ini kan nomor saya. Gini mas. Dengerin dulu. Saya mau ngomong. Ya, jangan apa-apa membunuh, teror sampai meledakkan diri dibungkus dengan jihad supaya masyarakat terlihat itu lebih mulia. Padahal itu jahat, Mas. Nggak boleh seperti itu. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Memang berjuang untuk Islam itu ya seperti itu. Iya, tapi ada alasannya. Nabi berjihad itu ada alasannya, Mas. Ketika terusir dari negeri, agama dihinakan, mari kita berjihad. Ini enggak. Kamu juga enggak terusir. Ulamamu yang kamu yakini yang diproses hukum pun tidak terusir dari negerinya. Ya cuma dibicarakan agar tidak bisa berdakwah. Karena ada ujaran kebencian, itu melanggar hukum. Astagfirullahaladzim. Aku stres, Mas, ngurusin gue. Itu hanya penggiringan saja. Sebetulnya mereka itu tidak sanggup untuk mengerti kebenaran. Saya heran sama kamu, TIJ aja paham loh. Kok ya kamu malah ngeyelan sih orangnya? Kamu lebih kejam daripada TIJ. Kamu nggak usah bawa-bawa orang. Saya nggak mau dengar siapa orang. Saya orang punya prinsip. Ulama-ulama kami punya prinsip. Prinsipnya apa menurut kamu? Ya, apa yang disampaikan selama ini kebenaran. Menyampaikan kebenaran memang banyak sekali yang memusuhi. Itu kami sudah dapat pemahaman tentang itu. Inilah dampak saya vakum beberapa tahun jadi kayak begini nih, banyak orang-orang radikal model kayak begini guys. Yang radikal itu kamu. Otak radikal kau. Kamu yang radikal. Sesungguhnya kamu itu tidak berilmu. Ya ayo adu ilmu kalau begitu. Lah kamu adu ilmu hanya bisa menjelek-jelekan ulama sakat. Apa yang kami dapat? Ini kita bahas ulama yang bermasalah, tidak semua, banyak sekali ulama Mas. Ini bermasalah, dia oknum Mas, oknum ulama nggak ada yang seperti itu. Bermasalahnya apa? Coba jelaskan. Saya mau dengar. Bermasalahnya apa? Contoh, ketika yang kamu anggap seorang ulama, dia proses hukum ya, alasannya adalah di mimbar dia memprovokasi jamaah, mengatakan seorang pemimpin yang zalim, padahal kezalimannya belum bisa menjelaskan. Seorang pemimpin kafir, seorang komunis. Apakah itu bukan ujaran kebencian? Itu, hanya itu. Iya. Hanya itu. Salah satunya itu. Boleh saya jawab di sini. Jawab. Beliau itu ulama kami, tidak sedang mencaci maki. Aku gak urus itu mau ulama kamu kayak mau apa, saya gak urus. Itulah tanda-tanda radikal sebetulnya itu kamu tidak bisa menerima penyampaian kebenaran yang sesungguhnya benar. Astagfirullahaladzim. Itu model-model kamu ini sebetulnya Islam itu kamu kotori sebetulnya. Ketika ada ulama yang menyampaikan kebenaran, kemudian dengan cara yang sedikit keras, kemudian kamu seolah-olah melanggar hukum. Ini itu baru ditangkap. Itu namanya. Ditangkaplah orang provokasi kok bermasalah kok, bikin keruh, bikin menciptakan orang-orang terpapar radikal, ngerti ya? Hukumnya wajib, walaupun dengan bahasa keras. Itu yang harus kamu mengerti. Islam itu rahmat, tidak mencaci. Loh, kamu tidak bisa samakan atas kepribadian beliau Ustadz Yahya Waloni, Gus Nur. Loh, mereka punya kriteria sendiri-sendiri cara menyebarkan dan ajaran beliau. Terus kamu anggap betul begitu dengan caci maki di tempat dakwah, tempat pengajian? Dari awal sudah saya sampaikan, itu sedang menyampaikan kebenaran. Memang panas bagi orang-orang seperti kamu, itu pasti panas. Memfitnah orang kamu katakan kebenaran. Tidak ada memfitnah, beliau itu menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Tidak ada fitnah. Makanya itu kuping kamu terlalu panas lalu kamu sampaikan bahwa itu fitnah. Itu bisa menjelek-jelekkan justru kamu. Apalagi sudah nggak bisa jawab kan? Mau belajar agama sama saya, di saya nomornya, nanti saya ajarkan kamu biar pintar.
Sombong sekali kamu. Saran saya, hentikan apa yang kamu lakukan ini, sebab tidak ada. Oh jadi saya edukasi begini kamu nggak suka? Hentikan, kamu pengen menghentikan. Saya muak. Masyarakat itu muak. Muak melihat edukasi seperti ini. Muak, gak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kamu belajar dulu sama saya, belajar ngaji sama saya. Gak nyambung ya sama kamu ya. Sudah.